Indah sekali. Bagaimana kamu membawa mereka ke alam surgawi? Aku sudah memberikan mantra pada mereka, dan mereka tidak akan pernah keluar. Kamu bisa mengunjungi kolam Liuzi kapan saja. Yang itu jelek sekali. Kenapa kamu membawanya ke sini juga? Aku merasa lentera ini adalah yang paling indah di antara semua lentera Phoenix. Karena mengandung kenangan kita. Ini adalah kenangan Saint Girl dan King Yi. Pemandangan yang indah. Bagus sekali jika kita bisa minum anggur osmanthus buatan sendiri. Sebenarnya sebelum aku turun ke dunia fana, aku mengubur beberapa anggur osmanthus buatanku di sini. Aku menggali beberapa hari yang lalu. Mari kita coba anggurmu hari ini. Anggur yang kamu buat memang lezat dan halus. Aku pasti punya keahlian di antara 6 alam. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Sangat menyenangkan, aku tidak perlu melihatmu melalui kerudung. Indah kan? Di dunia fana kamu berjanji akan menikahiku. Akankah kamu menepati janjimu? Tapi Apa? aku sudah bertunangan dengan Fish Fairy. Bagaimana jika kamu tidak bertunangan dengannya? Akankah kamu menepati janjimu? Aku akan menjelaskan kepada ayah. Dan memintanya untuk membatalkan pertunanganku pada saat itu. Pada saat itu aku akan, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat itu, aku akan menepati janjiku. Bisakah kamu mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang pada saat itu. Aku akan menepati janjiku.
Su Feng, kamu sangat senang. Sepertinya kamu senang dihukum. Jangan bercanda. Ceritakan apa yang terjadi padamu, kamu terlalu banyak berpikir. Ceritakan, pasti ada sesuatu yang baik terjadi. Paman. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan hari ini. Silakan. Ini tentang ibu kandung Knight Immortal. Bisakah kamu ceritakan secara detail? Kenapa kamu menghapusnya? Kita bisa bermain catur. Ketika kita bermain catur, selalu saja kamu menang satu game, dan aku menang satu game. Tidak ada yang mengejutkan sama sekali, jadi ini tidak ada artinya. Baiklah. Hari ini aku di sini untuk minum bersamamu. Aku sudah mengetahui apa yang terjadi pada ibu kandungmu. Aku ingin meminta maaf atas nama ibu dengan segelas anggur ini. Aku sedang berduka mendalam, dan tidak bisa minum. Maaf. Ibu hanya membunuh seorang pendosa kecil yang tidak penting. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku tahu kamu merasa buruk. Ibu kandungmu, kamu tidak tahu apa-apa. Lebih baik tidak mengetahuinya. Kamu masih dilarang pergi. Jangan membuat ayah dan ibu bersedih lagi. Pergilah kembali. Aku ingin mengatakan isi hatiku padamu. Aku tidak setuju dengan apa yang dilakukan ibu. Aku berani mengatakan bahwa kedua ibu kita telah merencanakan semuanya untuk kita pada akhirnya. Mereka mencintai kita dengan cara yang salah. Menurutku kamu pasti juga merasakan hal yang sama. Aku sama sekali tidak tertarik pada jalan menuju Kaisar Surgawi yang dirancang oleh ibu. Kamu lebih baik dan lebih dapat dipercaya daripada aku. Aku akan mengikuti dan menyerahkan diriku pada aturanmu di masa depan. Aku harap kamu bisa memaafkan ibu. Su Feng, aku menghargai apa yang kamu katakan. Tapi kamu tidak di sini hanya untuk masalah ini, kan? Bisakah kamu membantuku? Jinmi? Sepertinya kamu sangat menyukai tunanganku. Aku harap kamu bisa membatalkan pertunanganmu dengan Jinmi. Aku tidak akan bersaing denganmu untuk kekuasaan di alam surgawi. Dan aku juga akan memperbaiki kesalahan ibu. Aku hanya berharap kamu bisa melepaskan Jinmi. Pernikahan antara Jinmi dan aku diatur oleh ayah dan Dewa Air. Aku tidak punya hak untuk melepaskannya. Dan kekuasaan alam surgawi selalu dikuasai oleh ayah dan ibu. Kamu tidak bisa menentukannya. Mau kamu bersedia atau tidak? Apakah kamu mengerti? Jinmi dan aku saling mencintai. Kamu tidak akan bahagia jika bersama. Berikan padaku, atau ambil dariku. Aku selalu hidup dari sedekah yang diberikan ibu dan kamu. Kamu selalu menentukan apa yang harus diberikan padaku, atau apa yang harus diambil dariku. Dan kemudian aku harus menerimanya. Dari sekarang, aku akan menjadi pengendali takdirku sendiri. Dari sekarang,
Aku akan membuat keputusan dengan bebas. Aku tidak akan menyerahkan Jinmi. Ini hadiah dari ayah, dan ini dari Bibi Lin Xiu. Apakah aku perlu memberikan sesuatu pada Phoenix? Lagi pula dia bersedia mati untukku. Apa yang harus kuberikan padanya? Aku punya ide. Phoenix, aku akan memberimu satu kelopak dari tubuh asliku yang bisa menunjukkan padamu bunga musim semi dan buah musim gugur sejenak. Bibi Lin Xiu, ini untukmu. Ini adalah salep kulit nutrisi Ganoderma yang bisa menutrisi dan melembabkan kulitmu. Kamu pasti menghabiskan banyak energi saat bekerja. Kamu bisa menguatkan esensimu dan memperkuat semangatmu setelah memakannya. Terima kasih, Mi. Apa yang terjadi? Kamu melukai roh primordialmu saat membuatnya. Tidak parah. Ayah yang harus disalahkan. Dia selalu mendesakku untuk berlatih setelah aku kembali dari dunia fana. Nah, ini milikmu. Apakah kamu senang? Ini adalah salep akar ginseng dan fleche flower yang bisa menghitamkan rambut, memperpanjang umur, memperkaya dan menguntungkan esensi dan darah cocok untukmu. Setelah kamu kembali, kapan aku mendesakmu untuk berlatih? Semua ini disiapkan olehmu. Bagus kamu tahu bagaimana peduli pada orang lain. Kamu akhirnya tumbuh dewasa setelah mengalami kesulitan di dunia fana. Sebenarnya aku mendapatkan banyak hal. Setelah kembali dari dunia fana, aku mengalami perpisahan selamanya. Berusaha tetapi gagal, mencintai tetapi berpisah, menyaksikan kehidupan dan kematian, dan kecewa dengan dunia fana. Aku sepertinya tahu banyak hal dalam semalam. Apa yang kamu pelajari? Tidak ada yang spesial. Minum teh dulu, ayah. Anak yang baik. Bibi Lin Xiu. Baru-baru ini aku dengar dari beberapa peri yang cerewet bahwa Peri Wenyue ingin mengambil kembali kontrak pernikahannya dari Dewa Mengzang. Benarkah itu? Aku tidak mendengarnya. Mereka sudah bertunangan. Tidak mungkin untuk mengambil kembali kontrak pernikahan. Ayah, di alam surga, bisakah kita membatalkan kontrak pernikahan yang sudah disepakati? Kamu ingin membatalkan pertunangan dengan Dewa Malam. Ibu peri ikan baru saja meninggal. Aku tidak bisa mengusulkannya sekarang, tapi Ayo kita pergi mengunjungi ibumu nanti. Di depan altar peringatan ibumu, katakan yang sebenarnya padaku. Apa kamu menolak penunjukan Dewa Bunga untuk Dewa Api? ya ayah, aku sudah berjanji untuk bersamanya. Aku tahu. Saat mengalami kesulitan di dunia manusia. Tapi, itu hanya kenangan kecil dalam hidupmu. Tidak, ayah. Meskipun hidupku di dunia manusia terlihat sangat singkat di alam surga, aku tetap mengingatnya. Di dunia manusia, aku tidak menyesal dikubur bersama Su Feng. Dia juga tidak. Menurutku itulah cinta. Cinta antara ibuku dan kamu juga sama.
Demi dia kamu juga rela mengorbankan segalanya. Mudah untuk jatuh cinta. Tapi kasus ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, Baginda. Dia kejam. Di dunia manusia, aku menyaksikannya membunuh ibu Dewa Malam. Dia sangat kejam. Jika kamu bersama Su Feng, kamu akan menderita. Ayah, aku tahu. Tapi aku akan menghadapi masalah seperti itu cepat atau lambat. Sekarang aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menghindarinya. Aku tidak ingin kamu mengikuti jejak ibumu. Ayah, itu semua sudah berlalu. Tak akan terulang lagi. Sebagai seorang abadi, jika aku tak bisa melindungi dan bersama dengan yang kucintai, hidupku akan tiada artinya. Aku lebih memilih menjadi manusia biasa di dunia fana. Meskipun hidupku tak lama, setidaknya aku bisa hidup dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan antusiasme. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah tanpa antusiasme? Ini tetap perlu dipikirkan dengan mendalam sebelum menemukan solusi. Kau tidak boleh terburu-buru. Aku mengerti, Ayah. Dewa angin, dewa air, Jinmi, abadi kemarilah. Mengagumkan. Dewa air, Jinmi. Ayo silakan ambil sendiri. Jangan sungkan-sungkan, ayo. Bersantailah, makan apa saja yang kalian suka. Apa kalian tahu apa hadiah dariku? Apa itu? Sesuatu dari dunia fana. Cobalah. Begitu jernih. Aku bisa melihat segalanya lebih jelas. Apa kalian menyukainya? Luar biasa. Dengan harta ini, aku bisa membaca 100 naskah dalam sehari. Jinmi, ternyata kau lebih cantik daripada yang kubayangkan. Putri Suihe datang. Fairy Yuanji datang. Tuan Abadi, aku datang atas nama yang mulia. Baiklah anak baik, silakan makan. Yuanji, Yuanji. Anak baik, aku tidak mau memakannya. Yang mulia datang. Yang mulia selamat datang. Yang mulia selamat datang. Yang mulia selamat datang. Jangan sungkan-sungkan. Hari ini adalah pesta ulang tahun Dewa Pemberi Jodoh. Buat dirimu nyaman. Yang mulia, Anda harus menghadapi banyak masalah setiap hari. Apa yang membawa Anda kemari hari ini? Dewa Pemberi Jodoh, apakah Anda menyalahkan saya karena datang tanpa diundang? Atau mengeluh karena saya lama tak datang? Sama sekali tidak. Rumah sederhana ini merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Anggota Kilyarga kami telah datang. Tidak banyak orang. Jadi terasa agak sepi. 8 karakter saya tidak beruntung. Selama pesta ulang tahun saya, pangeran pertama sedang berkabung untuk ibunya. Sementara pangeran kedua sedang dihukum. Anda ingin saya membebaskan mereka? Lupakan saja mereka. Mari kita bersenang-senang. Immortal Taisi ada di sini. Anda tahu banyak puisi novel. Ini ide bagus untuk menjadikannya sebagai hiburan. Baik yang mulia. Saya baru saja mempelajari sebuah puisi di dunia fana. Saya akan menghibur Anda dan semua orang di sini. Menambah keseruan. Silakan, mari kita nikmati. Tidakkah Anda melihat putra-putra Tuan Su yang lahir dengan luar biasa? Keduanya datang satu demi satu mengikuti mimpi yang baik. Konfusius dan Buddha secara pribadi membawa mereka dalam pelukan mereka. Keduanya berasal dari surga anak kuda unicorn. Yang lebih tua berusia 9 tahun, dia cerdas dan murni. Air musim gugur adalah jiwanya, giok adalah tulangnya. Putra yang lebih muda berusia 5 tahun menunjukkan kehadiran yang mengesankan. Tamu yang memenuhi ruangan semua menoleh. Saya tahu bahwa Tuan Su tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Banjer Teras Menaris Dari Kebajikan Yang Terkempul Menghasilkan Adipati atau bangsawan ini. Ketika seorang pria memiliki putra seperti 2 anak ayam ini, bagaimana bisa ketenaran dan posisinya berakhir kecil atau rendah? Hebat. Yang mulia. Ketika saya pertama kali mendengar puisi ini di dunia manusia,
Keperkasaan Anda dan putra-putra Anda terlintas dalam pikiran saya. Puisi ini dipersembahkan untuk Anda. Pelit. Perlahan suara Anda. Hanya Anda yang bisa mendengar saya. Semua yang hadir bisa mempraktikkan keterampilan ini. Bagaimana jika seseorang menyela di tengah jalan? Dan Zihu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Permainan bawa paket. Ada yang mau bermain? Waktu berlalu dengan cepat. Kita sudah menjadi tua, dan anak-anak kita sudah besar dan akan menikah. Ini hal yang baik. Sayangnya Immortal Floral tidak bisa menyaksikannya. Dia sudah meninggal, tapi saya sangat merindukannya. Yang mulia, kau penuh cinta mendalam berusaha mencapai kebajikan dan melakukan perbuatan baik, serta melindungi semua makhluk hidup. Putra-putramu mulia dan berwibawa. Ini semua karena kebajikanmu dan berkah dari alam surgawi. Tapi kau juga seorang penjilat. Aku hanya memuji yang mulia. Lalu yang lain tak bisa melakukannya. Anak-anakku sudah dewasa, tapi mereka tetap membuatku khawatir. Dewa Air dan Dewa Taisi. Dianugerahi putri-putri yang bijaksana. Kuang Lu, berdirilah. Ayo berdiri. Ayo. Ayo. Yang mulia, aku hanya memiliki satu putri. Kuang Lu sapa yang mulia. Yang mulia. Berdirilah. Kau benar-benar tampak seperti embun jernih berkilauan. Ramping dan anggun. Apa kau seusia dengan Jinmi dan Suihe? Yang mulia, izinkan aku bertanya sesuatu dengan berani? Putriku terlalu jujur dan penurut. Yang mulia, tolong jodohkan dia dengan suami yang baik. Tak disangka dia akan meminta ini. Yang mulia sangat peduli pada yang lemah dan tua. Lalu dia menjilat yang mulia dengan putrinya. Aku menyerah. Pangeran pertama sudah bertunangan dengan Jinmi. Tampaknya, dia sangat ingin menikahkan putrinya dengan pangeran kedua. Ternyata dia punya tujuan lain. Ayah? Aku tidak mabuk. Ayahku yang mabuk. Yang mulia, ampuni dia karena lupa diri dalam minuman. Taisi, kau benar-benar mabuk. Seharusnya kau datang padaku untuk urusan pernikahan putrimu. Mengapa kau malah mendatangi yang mulia? Kau tak bertanggung jawab atas pernikahan di alam surga. Mengapa kami harus datang padamu? Cinta orang tua tak bisa dihukum. Hari ini kita minum dan bicara. Kau bisa katakan apa saja. Ayah. Ayah, kau mabuk, aku tidak. Ayah, mereka memiliki kekuatan sihir yang hebat. Mereka saling mencintai dengan sangat. Ayah, makanlah. Ayah, dulu kau adalah yang paling tampan di Huaiwu. Kau selalu ayah terbaik di dunia ini dalam pikiranku. Kau memiliki penampilan yang gagah dan anggun. Kau cerdas dan baik hati. Aku iri pada pria beruntung yang menikahimu. Tapi sayangnya dibandingkan dengan Su Feng, kau hanyalah manusia biasa. Aku tidak merasa seperti diriku sendiri. Aku harus pergi. Sui, mengapa kau begitu terobsesi dengan seseorang yang tidak mencintaimu? Jika dia benar-benar peduli padamu, dia pasti sudah menikahimu. Aku membunuh ayahku. Aku membunuh satu-satunya orang yang memperlakukanku dengan tulus dan mencintaiku dengan sangat. Tapi Su Feng tetap tidak mencintaiku.
Su Feng. Aku membencimu. Jinmi. Aku membencimu. Kau kembali. Apakah matchmaker suka layar hijau dengan pola kabut dan awan? Kau harus lebih sering mengunjunginya. Kau tahu? Kau bisa pergi baik. Bibi. Baik di dunia surga maupun dunia manusia, semua orang menyukai Jinmi. Aku tidak bisa mengalahkannya, kan? Pangeran kedua tidak akan pernah mencintaiku, kan? Diam. Kau sedang murung. Bagaimana kau bisa memimpin keluarga burung? Apa yang bisa kulakukan? Bahkan jika aku mati, pangeran kedua tidak akan peduli. Berdiri. Dengarkan baik-baik. Keluarga burung itu mulia. Kita harus kuat. Penderitaanmu akan terbayar. Ini belum akhir. Pemenangnya masih belum diketahui. Bukan? Sudahlah, jangan menangis. Aku mendengar tentang kematian ibumu. Aku sangat marah. Tolong tenangkan kesedihanmu. Aku memiliki musuh dan kebencian yang sama dengan Jinmi. Peri bunga agung, ada sesuatu yang membingungkanku. Tolong beri aku pencerahan. Silakan. Mi berbeda dengan orang biasa dalam hal cinta. Mengapa kamu mengatakan itu? Aku ingat kamu pernah berkata, Jinmi jarang menjadi gadis yang tak berperasaan di dunia ini. Tapi ini topik yang menyakitkan. Ketika aku membaca di Istana Xingjing, aku tidak sengaja menemukan bahwa itu mungkin terkait dengan Elisir Yun. Bagus bahwa dia hidup bahagia dan tanpa beban. Tapi menurut niat awalku, aku lebih suka membantunya mengeluarkan Elisir Yun. Tidak ada yang boleh merampas haknya untuk mencintai. Jika begitu, apakah kamu yakin bisa melindungi Jinmi? Diprediksi bahwa Jinmi akan memiliki masalah cinta dalam 10.000 tahun. Jika Elisir itu dikeluarkan, bagaimana cara melindunginya? Apakah kamu memberitahu Jinmi kebenaran tentang Elisir Yun? Tidak. Jika dia tahu kebenarannya, aku tidak tahu apa konsekuensinya. Jangan khawatir. Seperti yang aku katakan, aku pasti akan melindunginya. Maaf atas apa yang terjadi malam itu. Kita adalah rekan seperjuangan. Aku juga bertanggung jawab. Kamu sekarang adalah priaku. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu terlihat seperti preman. Tidakkah kamu tahu? Pria yang aku cintai di kehidupan sebelumnya adalah seorang bandit bernama Kowu. Aku adalah istrinya. Maka kamu akan menjadi istri Dewa Api setelahnya. Aku sudah memberitahu ayahku tentang itu. Apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan tidak, tapi beberapa hal membuatnya khawatir. Dia memintaku untuk memikirkannya lagi. Aku tahu apa kekhawatirannya. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin.
Aku membuat ini. Untukmu, apa ini? Kamu bodoh. Ini bunga musim semi dan buah musim gugur. Letakkan di hatimu. Dan aktifkan dengan kekuatan sihir. Maka kamu bisa mendapatkan pemandangan indah dengan bunga musim semi dan buah musim gugur. Pagi musim semi, malam musim gugur. Bisa bertahan 1 hari. Kamu tahu dari mana pemandangan indah itu berasal? Dari mana? Aku bisikan rahasia itu dicuri dari dunia bunga. Pasti peri bunga besar akan terkejut. Aku tidak bisa memakannya atau bertarung dengannya. Tidak ada gunanya. Kamu benar, baiklah. Aku akan membawanya kembali dan mengubahnya menjadi senjata. Kenapa hanya ada bunga musim semi dan buah musim gugur? Aku juga ingin panas musim panas dan salju musim dinginmu. Tidak perlu. Kamu adalah dewa api, jadi kamu punya panas musim panas. Dan aku punya salju musim dingin. Maka ada 4 musim. Kapan gadis bodohku menjadi begitu pintar? Aku akan menaruhnya di jiwaku dan melindunginya. Aku harus pergi. Kamu menungguku di sini. Kamu mau kemana? Pelan-pelan. 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 Baiklah, aku tahu aku akan masuk. Peri ikan. Peri ikan, ada apa? Saat aku masih muda, aku selalu merasa diri inferior. Karena bentukku aneh. Dan warnanya pucat di Danau Taihu. Saat itu, untuk menjadi Criprinus Carpiot, aku berlatih tanpa henti setiap hari. Aku tidak tahu sampai aku datang ke sini bahwa aku telah melakukan sesuatu yang sia-sia selama ribuan tahun terakhir. Sebenarnya aku bukan Criprinus Carpiot, tapi naga putih yang ingin menjadi ikan. Mengingatnya sekarang, aku seperti katak di dasar sumur saat itu. Lihat aku. Dulu aku adalah peri buang biasa selama 4000 tahun. Awalnya aku pikir aku adalah peri buah. Tapi ternyata, aku adalah bunga es yang terbuat dari air. Jadi kita sama. Sebenarnya, enak juga menjadi katak di dasar sumur. Kadang-kadang,
Semakin banyak aku tahu, semakin besar penderitaan yang kurasakan. Peri ikan, apakah kamu merindukan ibumu? Bunga epiphyllum berdaun lebar, mekar 2 malam lalu. Tapi kamu tidak ada. Tak seorang pun menghargai mekarnya, atau mencium aromanya. Mungkin inilah hal terpedih bagi sebuah bunga. Kamu salah. Aku memberikannya padamu. Jadi kamu adalah pemiliknya. Karena kamu di sini, ia tidak mekar dengan sia-sia. Aku benar-benar pemiliknya? Selama ribuan tahun, aku hanya menunjukkan tubuh asliku 2 kali. Tapi kamu menyaksikannya. Jangan tertawa padaku. Aku tak butuh banyak dalam hidup ini. Cintailah aku sedikit lebih banyak setiap hari. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Dan tahun demi tahun. Aku tak peduli meski kamu mencintaiku sedikit saja. Aku harap cintamu abadi. Apa kamu akan? Sudah larut malam. Aku harus kembali. Memang ada retakan. Mi, kamu benar-benar memberikan semuanya pada Su Feng. Apa kamu tahu bahwa aku melihat mimpi buruk itu dari Batu Qian Beast? Melihat kalian berdua penuh kasih sayang dan romantis. Apa kamu tahu betapa sakit hatiku saat itu? Aku lebih baik kamu tidak tahu tentang cinta dalam hidup ini. Biarkanmu tidak mencintai siapapun. Biarkanmu tak bisa mencintai. Biarkanmu tidak mencintai lagi.
Ikan kecilmu peri telah kehilangan segalanya. Dia hanya memiliki kamu sekarang. Jangan tinggalkan aku, oke? Bunga embun, kenapa kamu tidak memperhatikanku? Apa kamu tidak mau keluar lagi? Liu Ying, Jinmi, aku punya permintaan. Liu Ying, Jinmi, tolong lakukan aku satu budi. Sekarang setelah kamu meminjam binatang mimpi dari peri Jinmi, gunakan saja. Jangan ragu. Aku hanya sedikit takut melihat masa lalu Muci. Aku akan bersamamu.
Yang Mulia. Apa semuanya baik-baik saja dengan Sui He dan Su Feng? Yang Mulia, keduanya baik-baik saja. Mereka lahir dengan selamat di dunia fana. Pulihkan ingatan Sui He segera. Agar mereka bisa mengembangkan perasaan dalam periode ini. Ya, bagaimana dengan Jinmi? Karena Yang Mulia mengirim peri Yuanji untuk menjaganya sepanjang hari. Aku tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Baiklah. Coba lagi dalam beberapa hari. Jangan sampai Yang Mulia mencurigai aku. Aku mengerti. Apakah panah penghilang rohmu sudah siap? Yang Mulia. Karena panah penghilang roh terbuat dari tulang dan darahku. Itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Tolong beri aku beberapa hari lagi, Yang Mulia. Baiklah. Aku akan memberimu beberapa hari lagi. Terima kasih. Apakah kamu masih mencintaiku? Ya. Aku selalu mencintaimu. Dan mencintaimu sejak lama. Tapi aku sudah jatuh cinta dengan orang lain. Karena kamu bukan dewa maupun iblis. Aku tidak bisa bersamamu. Bodoh sekali kamu. Aku selalu hanya mencintaimu dari awal sampai akhir. Aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia mengendalikan Muci. Dia ingin menyakiti Jinmi. Tidak. Kita harus memberitahu Jinmi tentang ini, dan memintanya untuk waspada terhadap Yang Mulia. Jinmi, terima kasih telah meminjamkan binatang mimpi padaku. Sama-sama. Kalau bukan karena bantuanmu di dunia fana, aku sudah lenyap seperti Roro. Aku penasaran apakah binatang mimpi membantu teman lamamu. Jinmi, jujur saja. Orang yang membunuh Qiang Huo dengan panah penghilang roh saat itu adalah teman lamaku. Dia adalah Muci yang awalnya baik hati. Dia terpaksa menyakitimu karena dia dikendalikan orang lain. Jika kamu tidak bisa memaafkannya, balas dendamlah padaku. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan menanggungnya untuknya. Berdiri dulu. Siapa yang mengendalikan temanmu? Yang Mulia, aku tidak tahu mengapa dia ingin menyakitimu. Lebih baik kamu berada di alam bunga sekarang. Jika suatu hari kamu kembali ke alam surgawi, berhati-hatilah. Tuan, kekuatan penyerapan ulat liar autopsi sangat kuat.
Sebenarnya, ada cara untuk mengendalikan ulat liar autopsi, agar tidak menyerap kekuatan magisnya. Aku membesarkannya sejak kecil, jadi perasaanku padanya tidak kalah dari Liu Ying. Aku tidak tega melihatnya menderita seperti ini. Tuan, aku tahu perasaanmu. Tapi cara untuk mengendalikan ulat liar autopsi adalah... Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan ulat liar autopsi? Liu Ying, lebih baik kamu tidak tahu cara menyelamatkannya. Kenapa? Karena biaya magisnya. Sangat tinggi bagi yang menyelamatkannya. Aku tahu kamu akan mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya. Tapi aku tidak ingin melihat itu. Ayah, Tidak, aku tidak mau. Liu Ying, berhenti. Berhenti. berhenti sekarang, lepaskan tanganmu. Aku akan menyelamatkannya. Aku tidak ingin hidup sendiri jika dia mati. Gadis bodoh, kamu hanya akan memberinya lebih banyak rasa sakit. Dengan memaksakan transfer kekuatan magis padanya. Ayah, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkannya? Ayah, apa yang kamu lakukan? Bantu dia berdiri. Biasanya ulat liar autopsi tidak bisa disembuhkan. Tapi tulang dan darah mereka yang memiliki kekuatan magis kuat bisa menekan ulat liar autopsi di tubuhnya dan meringankan rasa sakitnya untuk sementara. Tapi saat yang menyelamatkannya kehilangan tulang dan darahnya, kekuatan magisnya akan langsung berkurang dan dia akan merasa sangat lelah. Aku tidak ingin kamu mencobanya sebelumnya, karena aku takut kamu tidak akan tahan. Ayah, Aku membesarkannya sejak kecil. Aku tahu kamu mencintainya dengan tulus. Dan aku hanya ingin kamu bahagia. ayah, maafkan aku. Aku tahu saat Su Feng dikurung, Jinmi pergi diam-diam ke istana Qiu. Karena kita tidak bisa membunuh peri kecil itu di dunia fana. Perasaan di antara mereka sekarang menjadi lebih dalam. Jika kau berusaha lebih keras, hal ini takkan terjadi. Maaf, aku mengecewakanmu. Baiklah, duduklah. Runyu selalu berpura-pura lembut dan tidak berbahaya di depan orang lain. Namun tak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Dia menunjukkan jati dirinya di Danau Dongting dulu. Aku tak percaya dia tidak ingin menjadi kaisar surgawi. Begitu dia menikahi Jinmi, peri air, peri angin, dan alam bunga akan berada di bawah kekuasaannya. Jika Su Feng masih terobsesi dengan Jinmi, semuanya akan berakhir buruk. Singkatnya, Jinmi adalah hambatan terbesar. Sekarang satu-satunya cara adalah menyingkirkannya. Sehingga Su Feng akan melupakannya, dan dukungan Runyu akan hilang. Namun aku khawatir sulit membunuhnya, baik di alam bunga maupun di alam surgawi. Selama aku menginginkannya, aku bisa melakukan apa saja di dunia ini. Mi sudah ke istana Qiu 2 kali. Apa pendapatmu? Aku berhasil membawanya kembali dengan susah payah. Awalnya aku ingin dia hidup bebas tanpa beban. Tak masalah jika dia suka peri malam yang selaras dengan dunia, sehingga seluruh keluarga bisa hidup tanpa ikatan. Tak disangka dia jatuh cinta pada peri api. Aku tidak peduli dengan kritik dari alam surgawi. Yang penting adalah Yang Mulia tidak akan bersikap baik padanya. Tentu saja, kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap masalah ini. Yang Mulia tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Hidup damai kita.
akan berakhir. Aku tidak peduli apakah kita bisa menjalani hidup bebas, atau harus melawan Yang Mulia. Aku hanya berharap Mi bahagia. Namun sungguh mengerikan saat aku memikirkan pengalamannya di dunia fana. Jika dia bersikeras tetap tinggal bersama peri api, aku bertanya-tanya apakah Yang Mulia akan merancang tipu daya untuk menyakitinya. Aku khawatir akan sulit mengantisipasi serangan itu. Aku akan mencari kesempatan untuk menjelaskan pada Yang Mulia. Pikiran yang terlalu optimis. Apakah kau belum melihat bagaimana dia memperlakukannya setelah kematian Suli? Jangan harapkan apapun. Awalnya aku ingin membuat mereka bahagia. Tak disangka ayah dan bibi Lin Xiu sedang mengkhawatirkan aku. Sebagai putrinya aku tak peduli apapun kecuali cinta. Phoenix. Sekarang hanya rahasia di balik tabir yang bisa membuat emosiku bergejolak dan membuatku terbuai dalam lamunan. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Di dunia fana kau berjanji akan menikahiku. Apakah kau akan menepati janjimu? Aku akan menjelaskan pada ayah dan memintanya untuk membatalkan pertunanganku. Pada saat itu aku akan menepati janjiku. Mengapa hatiku begitu aneh belakangan ini? Apakah semua yang terjadi antara aku dan Phoenix di dunia fana hanyalah kilasan impulsif belaka? Sekarang ini benar-benar terasa seperti mimpi bagiku. Jika Yang Mulia benar-benar membunuh Rouro, dia akan menjadi musuhku. Dan Phoenix adalah putra musuhku. Bagaimana aku harus menghadapinya? Dia membunuh Rouro. Ayah dan bibi Lin Xiu mengkhawatirkan aku. Jika aku bersikeras untuk tetap bersama Phoenix, aku akan mengecewakan mereka. Ayah, sejak kapan kau ada di sini? Kau bahkan tidak menyadari bahwa aku ada di sini. Apakah kau mengkhawatirkan pertunanganmu dengan Dewa Malam? Perkawinan bukanlah hal sepele. Jika kau benar-benar membatalkan pertunangan dengan Dewa Malam, banyak orang akan merasa malu. Ayah, pertunanganku. Pertunanganku akan kuserahkan padamu. Aku dulu sangat keras kepala. Aku tidak tahu mengapa. Kau masih muda. Hatimu menginginkan apa yang dirasa benar. Apakah kau benar-benar mempercayainya sekarang? Atau apakah besok kau akan berubah pikiran? Aku sudah bulat tekad dan tidak akan mengubahnya lagi. Tak disangka kedua putra yang mulia. Akan kau pilih sesukamu. Tanggal pernikahan semakin dekat. Jika kau sudah membuat pilihan, jangan menyesal. Apakah kau benar-benar sudah bulat tekad? Ya. Aku tidak akan mengubahnya lagi. Ada ritual kompleks untuk pernikahan di dunia surgawi. Tinggallah bersamaku di istana Luoxiang selama beberapa hari. Jadi bibi Lin Xiu bisa mengajari kamu ritual di alam surgawi. Kamu terbiasa bebas di alam bunga. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan mempermalukan Dewa Malam. Saya pikir kamu takut kalau saya akan mempermalukanmu. Meski begitu, itu adalah kehormatanku sebagai ayahmu. Apa yang sedang terjadi dengan ibu akhir-akhir ini? Yang Mulia belum meninggalkan istana Zifangyun akhir-akhir ini. Namun Putri Suihe sering mengunjungi istana Zifangyun akhir-akhir ini. Lanjutkan memantau ibu. Ngomong-ngomong Yang Mulia, saya dengar hari ini Dewa Jinmi akan datang ke alam surgawi dan tinggal di rumah Luoxiang milik Dewa Air. Benarkah? APA kamu akan pergi ke istana Awan Emperor. Pergi ke rumah Luoxiang. Yang Mulia mengundang Tuan Doumu dari Xuanling.
untuk berdiskusi tentang Chen di Istana Awan Empirean. Saya tahu saya punya firasat. Dewa Jinmi Dewa Api ada di luar meminta untuk bertemu denganmu. Tidak, suruh dia pergi. Baik. Yang Mulia Dewa Jinmi tidak mau menemuimu. Silakan kembali. Apa yang salah dengannya? Yang Mulia kamu. Mengapa kamu menolak bertemu denganku hari ini? Selain hari ini, Yang Mulia, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Saya akan menikah dengan Dewa Malam pada akhirnya. Apa? Ketika kita bersama, ayahku Bibi Lin Xiu, Yang Mulia Peri Bunga Agung, dan Dewa Malam semua khawatir. Hal yang begitu mengkhawatirkan pasti salah. Tidak ada yang salah dengan cinta. Jinmi, kamu tahu isi hatiku. Apalagi kita saling mencintai. Yang Mulia, kita pernah saling mencintai. Namun itu hanya dorongan impulsif manusia. Adapun saat ini kita tidak bisa melakukannya. Hanya dengan cinta mendalam kita saja. Saya tidak akan mengizinkanmu menikahi Dewa Malam. Apa kamu tahu bahwa ada saksi di mana-mana, dan yang merusak pernikahan orang lain akan masuk neraka? Apa kamu tidak takut itu? Saya seorang Saya dewa. tidak takut masuk neraka. Aku tidak takut apapun di surga atau di bumi. Satu-satunya yang aku takuti adalah hatimu. Setelah melewati berbagai kesulitan, kamu bersedia menerimaku, itu membuatku sangat bahagia. Dulu aku tidak punya harapan untuk masa depan. Tapi setelah bertemu denganmu, aku selalu menantikan masa depan kita setiap hari. Tapi hari ini, kamu bahkan mengatakan cinta kita adalah kesalahan. Aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran. Apa ada yang memaksamu? Atau aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Beritahu aku dan aku akan memperbaikinya, Yang Mulia. Kamu membuatku tidak nyaman sekarang. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Yang Mulia, Tuanku Duumu akan membicarakan Chen hari ini. Aku pikir sebaiknya kamu pergi ke sana. Aku akan berpura-pura kamu hanya bingung sementara hari ini. Aku akan menunggu kamu menyadarinya. Alam surga berbeda dengan alam bunga. Jadi berhati-hatilah. Terutama jangan mendekati ibu. Phoenix pasti tahu sesuatu. Yang Mulia, Awasi istana Zifangyun. Beritahu aku segera apapun yang dilakukan Yang Mulia. ya. Sufeng Sufeng. Seperti yang diminta para bidadari di alam surga, aku menghubungkanmu dengan benang merah ini. Aku tahu cintamu hanya untuk Jinmi. Tapi, aku hanya melakukannya untuk mendapatkan keberuntungan. Kamu begitu kejam.
hingga membakar benang merahku yang tidak bersalah. Su Feng, kamu sangat marah. Apa ada yang menyinggungmu? Paman Su Feng, anak baik. Su Feng, diskusi akan segera dimulai. Jangan diam saja, ayo pergi. Ayo pergi. Jinmi Dewa, Kenapa kamu di sini hari ini? Yang Mulia Lao akan membagikan ramuan hari ini. Aku datang khusus untuk mengundang Dewa Air mencobanya. Sayang sekali, dia menghadiri diskusi Tuanku Doumu Xuanling dan tidak ada di sini hari ini. Tidak ada yang akan menghargai ramuannya. Saya khawatir Tuan Lao akan kecewa. Apakah Anda punya waktu untuk menghargai ramuan di kediaman itu? Saya? Apakah pantas bagi saya untuk pergi ke sana? Karena saya tidak bisa mengundang ayah Anda, saya mengundang Anda. Anda bisa pergi. Ya? Ternyata dia berasal dari istana Zifanyun. Apakah itu yang mulia? Baik, tolong tunggu sebentar. Saya akan masuk untuk berganti pakaian. Saya akan menunggu Anda di sini. Mi, latihan Anda dalam sihir pemanggilan semakin baik. Perlahan suaranya. Mi, apakah Anda sangat kesepian karena belum menikah dengan Knight Immortal? Jadi Anda ingin saya berdiri? Saya serius. Sekarang pergilah ke istana Empyrean Cloud untuk ayah saya dan katakan padanya bahwa Yang Mulia mengirim seseorang untuk membawa saya pergi. Yang Mulia? Elf di luar mengatakan dia adalah peri dari Supreme Lord Lao dan meminta saya untuk mencicipi ramuan di kediaman mereka. Tetapi dia berasal dari istana Yang Mulia. Yang Mulia licik dan jahat. Anda akan dalam bahaya jika pergi ke sana sendirian. Tetap di sini dan saya akan melindungi Anda, tidak masalah. Saya harus pergi kali ini. Dia membunuh Rouro. Saya akan membalas dendam untuk Rouro. Minta ayah saya untuk pergi ke sana. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya mengakui kejahatannya. Dalam hal ini kita akan mendapatkan bukti untuk menghukumnya. Baik. Anda harus berhati-hati. Immortal, tolong. Tolong. Lewat sini. Tolong. Immortal, tolong, seperti yang diharapkan itu Yang Mulia.
Peri Jinmi. Tidak. Saya harus memanggil Anda Immortal Jinmi sekarang. Saya sudah menunggu Anda lama sekali. Su Feng hari ini sangat ramai. Sepertinya kita terlambat. Betapa ramainya. Ada begitu banyak immortal. Su Feng cari tempat duduk sekarang. Ada tempat duduk, saya akan mengambilnya dulu. Pembahasan hari ini sangat penting, kenapa ibu tidak ada di sini? Yang Mulia, saya tadinya mau minta ramuan abadi dari dewa tertinggi laut, tapi malah tersesat ke sini karena dibawa elf yang gak tahu jalan. Maaf ya ganggu. Saya pergi dulu. Jinmi dibawa pergi sama orang yang mulia. Su Feng di mana? Memang hari ini kita akan buat ramuan abadi. Tapi bukan yang kayak punya dewa tertinggi Lao. Saya penasaran. Seperti apa wujud aslimu? Gimana kalau kita bikin ramuan abadi di hari yang baik ini? Biar saya lebih ngerti. Yang Mulia, jangan bercanda. Ayah saya sudah umumkan ke semua dewa, kalau wujud asli saya itu bunga embun 6 kelopak di istana awan surga waktu itu. Setan Zifen. Dulu memang bisa menarik dewa air dengan kecantikannya. Tapi nggak ada yang tahu siapa ayahmu. Kayaknya bahkan dewa air pun nggak yakin. Omongan cuma angin lalu. Sampai sekarang nggak ada yang pernah lihat wujud aslimu. Baru percaya kalau udah lihat. Biar saya cek. Seperti apa kamu sebenarnya hari ini? Api neraka itu ada 8 tingkatan. Kayaknya api kunang-kunang, api lilin sama api kayu. Nggak bakal cocok buat kamu. Mulai dari tingkat keempat aja. Api fermentasi alkohol. Dulu. Ibumu bisa tahan sampai tingkat terakhir. Api murni kaca. Saya penasaran kamu bisa tahan sampai tingkat berapa. Saya tunggu hasilnya. Itu nggak mungkin. Ibuku itu Dewi Bunga. Nggak mungkin kamu bisa sakiti dia. Dia sendiri yang bawa malapetaka. Kayaknya kamu nggak cuma mau cek wujud asli saya. Kamu mau bunuh saya di sini ya? Kamu lumayan pintar. Dulu waktu saya susah di dunia manusia, kamu suruh orang bunuh saya. Tapi teman baik saya Roro yang terbunuh kan? Terus kenapa? Dulu kamu sakiti ibuku. Sekarang bunuh temanku. Kebencian baru menumpuk di atas yang lama. Aku akan balas dendam padamu hari ini.
Tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Lebih baik aku beritahu Runyu dulu. Yang Mulia Jinmi dalam bahaya. Tingkat ke-7 api neraka. Api minyak mendidih. Kamu benar-benar Putri Luolin, dengan kekuatan kendali air yang luar biasa. Hancur. Tingkat ke-8 api neraka. Api Liuli. Yang Mulia, mengapa kau harus membunuhku? Karena kamu Putri Zifen, dengan wajah yang mirip dengannya. Dan kamu bahkan berani merayu putraku. Aku harus bertahan dan menunggu ayahku. Tidak ada penyesalan mati ribuan kali. Aku tidak menyangka dengan kekuatan tertinggi. Kau sebenarnya takut padaku. Aku sangat terkejut. Aku takut padamu. Aku tidak takut padamu. Jika kau tidak takut padaku, mengapa kau hanya berani membunuhku dengan api neraka, tapi tidak berhadapan langsung denganku? Kamu jahat. Aku harus membunuhmu hari ini. Dengan kekuatan tertinggi kau sebenarnya takut padaku. Aku sangat terkejut. Aku takut padamu. Aku tidak takut padamu. Jika kau tidak takut padaku, mengapa kau hanya berani membunuhku dengan api neraka, tapi tidak berhadapan langsung denganku? Kamu jahat. Aku harus membunuhmu hari ini. Berani-beraninya kau ingin membunuhku. Kau terlalu percaya diri. Hari ini aku akan membunuhmu dan menghilangkan jiwamu. Demi dia kau melawanku. Aku sudah bilang padamu, kalau kau sakiti Jinmi lagi aku tidak akan memanjakanmu. Mengapa kau tidak bisa berhenti? Dia mengacaukan kerajaan surga, dan bahkan memecah belah kita. Sekarang dia sama bencinya seperti ibunya. Aku akan membunuhnya dan menyatukan mereka. Bahkan kau tidak bisa menghentikanku. Ibu. Jinmi telah memiliki hubungan intim denganku. Apa? Apa yang sedang terjadi di alam surgawi? Mengapa mereka semua menyerah pada diskusi Lord Doumu Xuanling?
Dia memang sesuai dengan ibunya sama tidak tahu malunya. Jinmi telah melahirkan anakku. Kapan? Sialan! Demi dirinya kau berbohong padaku tanpa rasa malu. Bahkan jika dia melahirkan anakmu, aku akan tetap membakar dia dan bayinya. Minggir! Phoenix. Minggir! Phoenix. Phoenix. Dewi Ikan. Runyi! Tuyao. Ayah. Jangan takut, aku di sini. Tuan Abadi Mi baik-baik saja. Selama bertahun-tahun aku selalu berkata pada diriku sendiri, kau hanya pemarah dan bicara kasar. Kalau aku tidak datang bersama Runyu dan menyaksikan hal ini, aku tidak akan tahu kalau kau begitu kejam dan bengis. Jinmi. Benar-benar Zifen yang lain. Aku harus membunuhnya. Untuk mencegahnya membuat kekacauan di alam surgawi. Seperti yang Zifen lakukan dan memikat putraku. Lindungi Mi baik. Ayah. Membunuh kekasihku dan melukai putriku tidak bisa dimaafkan. Ibu. Phoenix. Phoenix. Susu! Dewa Air. Ibu telah membunuh Dewa Bunga sebelumnya. Dan melukai Jinmi parah. Dosa-dosanya besar. Aku bersedia menebus dosa-dosanya. Tapi aku mohon padamu untuk memaafkannya. Su apa? Kau membunuh Zifen? Zifen tidak ingin membuat kerajaan surga kacau lagi. Jadi dia meminta orang lain untuk menyembunyikannya sebelum meninggal. Tapi permaisuri surga tidak menyesal membunuhnya. Bahkan ingin membunuh Jinmi hari ini. Seseorang kunci permaisuri surga di penjara Pisuo dan cabut gelarnya sebagai permaisuri surga. Dia tidak akan diizinkan menjadi dewa selamanya. Mi. Ibu angkat. Dia akhirnya membayar apa yang telah dia lakukan.
Saya belum dikalahkan. Jinmi, lihat saja nanti.